Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Komunikasi buruk Jokowi dan para menteri perbesar peluang pemaksulan. Ada dua aspek kudeta terhadap pemerintahan sah. Pertama, dari aspek militer, kudeta bisa terjadi jika dilakukan oleh kekuatan yang memiliki persenjataan seperti di Thailand dan juga Mesir. Kemudian dalam perspektif pilihan, sistem pemerintahan, kudeta bisa dilakukan dan diatur lewat jalur konstitusi, yakni adanya klausul pemaksulan atau impeachment. Begitulah urai peneliti Institut Riset Indonesia atau INSIS Dian Permata saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 7 Juni. Adanya klausul pemaksulan atau impeachment umumnya karena hilang kepercayaan dan kesabaran masyarakat terhadap rezim tertentu dalam mengelola tata negara. Bisa politik, ekonomi, hukum, dan juga lain-lainnya. Ini pun tidak diharamkan. Jika diharamkan, maka klausul tersebut harus dicabut. Begitu katanya. Sehingga kata Dian, jika kedua perspektif dilakukan dan komunikasi yang dilakukan pemerintah terus-menerus menjadi polemik, maka kemungkinan pemerintahan terguling secara sah akan besar terjadi. Hal itu dapat dilihat dari sengkarutnya komunikasi antara presiden dan juga para menteri dalam sejumlah kasus. Kasus yang dimaksud Dian adanya sengkarut komunikasi antara presiden dan menteri dapat dilihat dari penanganan pencegahan COVID-19. Selain itu, kata dia, adanya teriakan reshuffle kabinet yang digaungkan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga dapat mengusik ketenangan partai pendukung pemerintahan. Padahal, mereka boleh dicap sebagai infanteri pemerintahan saat ini, terutama untuk urusan menghalau isu negatif pemerintahan di media sosial. Sehingga, dikhawatirkan memicu faksionalisasi di antara partai pendukung. Mereka akan berhitung siapa sudah dapat apa saja dari kue yang tersedia di pemerintahan dan siapa saja yang belum. Akibatnya, publik dapat melihat dengan mata telanjang soal kusutnya pola komunikasi politik di lingkaran pemerintah saat ini. Jika persoalan tersebut tidak mampu dikelola dengan baik, maka akan menjadi pintu pelaksanaan pemaksulan. Jika persoalan-persoalan tadi tidak mampu dikelola dengan baik, maka akan menjadi salah satu pintu masuk pembahasan wacana pemaksulan di parlemen. Begitu terang Dian. Selain itu, Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Siombing juga menyoroti buruknya manajemen komunikasi pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang berpotensi jelas merugikan posisi Presiden Joko Widodo. Emrus kepada redaksi memberikan contoh peristiwa pada Selasa 26 Mei 2020 yang lalu, di mana salah satu media online terkemuka di tanah air di jam yang berbeda memuat dua berita terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Bekasi, Jawa Barat. Pada berita pertama menggunakan sumber berita salah seorang pejabat humas pemerintah kota Bekasi. Sumber itu menuturkan Jokowi akan mengunjungi Mall Sumarajan Bekasi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dalam rangka opening roda perekonomian dan pembukaan mal-mal. Pada berita tersebut, menurut Emrus, tertulis Jokowi akan memimpin pembukaan mal-mal di kota Bekasi di tengah pandemi COVID-19. Namun, pada berita kedua, pemerintah kota Bekasi kemudian meneruskan kunjungan Presiden Jokowi ke kota Bekasi. Jokowi disebut berencana mengecek persiapan new normal di kota itu. Berbasis pada berita pertama, pernyataan narasumber sangat disayangkan. Kunjungan Presiden bukan dalam rangka pembukaan mal-mal di tengah pandemi COVID-19, tapi berencana untuk mengecek persiapan new normal di kota Bekasi. Hal ini menurut Emrus sangat tidak produktif, bahkan berpotensi merugikan posisi dari Jokowi yang telah berjuang sungguh-sungguh menegakkan soal peraturan terkait penerapan PSBB. Pendapat pejabat humas pada berita pertama juga berpotensi menggerus kredibilitas pemerintah pusat di mata publik dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Menurutnya sangat memprihatinkan perilaku komunikasi pejabat humas seperti itu. Sebaiknya lebih cepat lebih baik, yang bersangkutan segera direposisi dari jabatan humas. Begitu katanya. Dia juga menyebut fakta pendapat pada berita pertama yang kemudian diakses oleh pembaca bisa menimbulkan persepsi liar di tengah masyarakat. Lebih parahnya lagi, bila publik tidak membaca berita kedua, maka mereka mengambil kesimpulan mempercayai penuh isi berita pertama. Tentu ini tidak baik karena kenyataannya tidak demikian.
Kalaupun membaca dua berita tersebut, khalayak bisa menjadi bingung atas dua berita yang berbeda dari sumber institusi yang sama. Lalu mengapa pejabat humas pola komunikasinya seperti itu? Menurut Emrus, karena penempatan pejabat humas pemerintah acap kali tidak atas dasar the right man and place atau belum atas dasar kompetensi komunikasi yang ketat. Padahal, ujar dia, pejabat humas harus menguasai konsep, teori, filsafat, etika komunikasi, dan profesionalitas di bidang komunikasi. Oleh karena itu, ia menduga narasumber pada berita pertama bisa jadi tidak berlatar belakang komunikolog. Lebih parah lagi jika tidak lagi memiliki kompetensi dan keterampilan profesional komunikasi yang memadai, sehingga manajemen komunikasi tidak beda dengan juru bicara di istana yang tidak memiliki latar belakang ilmu dan profesionalitas komunikasi. Dengan kata lain, manajemen komunikasi Pemkot Bekasi bisa jadi ya sebangun dengan manajemen komunikasi jubir di istana. Disebutkan, kompetensi komunikasi yang lemah dari para penanggung jawab komunikasi institusi pemerintah pusat maupun di daerah, semua tingkatan membuat manajemen komunikasi pemerintah tidak terkelola dengan baik. Skema komunikasi lebih pada komunikasi sporadis dan teknik pemadam kebakaran, dengan mengedepankan counter isu-isu miring yang sangat tidak efektif. Dengan demikian, kredibilitas dan reputasi pemerintah di ruang publik bisa tergerus dan itu sangat disayangkan. Ia pun menyarankan kepada Presiden, Menteri, semua kepala daerah di semua tingkatan agar melakukan reposisi besar-besaran kepada semua pejabat komunikasi pemerintah. Lalu memberikan tanggung jawab itu kepada para komunikolog agar pengelolaan komunikasi pemerintah dapat berjalan dengan baik. Dia pun juga mengingatkan komunikasi sudah lama sebagai ilmu pengetahuan dan sudah ada sejak dulu. Etos, patos, dan logos dari Aristoteles bahwa komunikasi sebagai profesi profesional. Dengan demikian, hoaks dan ujaran kebencian yang merugikan semua pihak, termasuk merugikan pemerintah, dapat ditiadakan atau diminimalisirkan dengan manajemen strategi komunikasi dan profesional. Senjata makan tuan. Niat bully Anies gagal, Menteri Jokowi malah dipermalukan. Lama tak ada kabar beritanya. Menko PMK Muhadjir Effendi tiba-tiba nongol dengan kabar mengejutkan. Dia mengaku bersih tegang dan menegur Gubernur DKI Anies Baswedan soal acak adutnya data penerima bansos di Jakarta. Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik, cocok-cocokan data. Bahkan kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur. Begitu kata Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada hari Rabu 6 Mei yang lalu. Dalam rapat kabinet, kata Muhadjir, Anies menyebut data warga miskin baru di Jakarta 3,6 juta. Anies akan mengurus 1,1 juta orang. Sementara sisanya 2,5 juta bansosnya diserahkan pada Kementerian Sosial. Setelah dicek di lapangan, Muhadjir mengaku ditemukan ada ketidakberesan. Mereka yang masuk dalam daftar Kemensos juga mendapatkan bantuan dari Pemprov. Jadinya double. Pengakuan Muhadjir ini wajar kalau bikin kaget sama publik. Pertama, tiba-tiba saja Muhadjir muncul. Kedua, ternyata Anies tidak sehebat yang selama ini dicitrakan dalam menangani COVID-19 di Jakarta. Data penerima bansos saja tidak beres. Sebagian besar kita pun pasti banyak yang mencoba mengingat-ingat. Siapa sih Muhadjir Effendi ini? Berani bertaruh? Jangan bertaruh deh, karena sedang puasa. Dapat dipastikan juga tidak ingat, bahkan tidak tahu singkatan apa, dan bagaimana tugas pokok serta fungsi Kemenko PMK. Maklum, Muhadjir termasuk di antara sekian banyak menteri yang melockdownkan diri selama pandemi corona melanda negeri ini. Suaranya pun tidak pernah terdengar. Seakan hilang di tengah kehebohan dan hiruk-pikuk pemberitaan seputar virus made in China ini. Sekadar untuk mengingatkan bagi Anda-Anda yang lupa, apalagi yang tidak tahu, Kemenko PMK adalah kependekan dari Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Tugas dan tanggung jawabnya pun sangat besar, membawahi 8 kementerian. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda serta Olahraga. Hampir semua kementerian di bawahnya langsung berkaitan dengan penanganan pandemi. Beberapa di antara seperti Kemenkes, Kemensos, Kemendes, dan Kemenak langsung berada di garda terdepan. Harusnya Muhadjir adalah Menko yang paling banyak diincar dan diberitakan oleh media. Tiada hari tanpa Muhadjir. Dia jadi bumper Presiden Jokowi, tidak membiarkan Jokowi membuat berbagai blunder, mulai dari kontroversi Pulkam versus Mudik sampai berdamai dengan Corona. Lalu pernahkah kita mendengar statement dari Menko Muhadjir yang cukup signifikan tentang penanganan COVID-19? Tak banyak media yang mengutip ucapan maupun kegiatannya, karena dia ini terkesan pasif. Tiba-tiba dia muncul dengan isu yang menghebohkan. Dia mengaku baru aja ribut dengan Anies. Muhadjir juga menyebut melockdown Jakarta sebagai usulan konyol dari Anies. Alasannya dari mana dan siapa yang menyediakan logistik untuk 9 juta warga Jakarta?